Halo, bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Untuk Anda yang suka ngajar, dosen, guru, bahkan orang tua yang suka ngajar anaknya, pernah nggak sih Anda ngerasain perbedaan dalam mengajar di masa lalu dan masa sekarang? Terutama dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, seperti adanya Zoom, gadget, dan lain-lain. Nah, beda halnya dengan para siswanya, di mana mereka ini mungkin lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih cepat juga terbiasa untuk belajar dengan gadget, terutama generasi milenial ya, atau generasi Y dan juga generasi Z. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita nih ya, para pengajar. Dan biasanya muncul pertanyaan, untuk kita nih sebagai pengajar, ada nggak sih cara-cara ngajar yang kreatif yang bisa bikin kelas tuh jadi aktif gitu, yang mana siswanya jadi atraktif ya, bisa ngikutin dengan baik, yang bisa bikin suasana belajarnya pun itu jadi menyenangkan dan membuat kita pengajar dan peserta didiknya itu jadi semakin semangat belajar. Nah, di video ini saya akan sharing ya tips-tips mudahnya yang bisa kita lakukan supaya kelas itu menjadi menarik dan siswa-siswa itu bisa optimal dalam belajarnya. Simak terus ya. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, saya mau refresh dulu tentang perbedaan generasi milenial dan generasi Z ya, supaya Anda terbayang, oh iya seperti itu toh, pantas cara belajarnya beda sama waktu kita zaman dulu. Jadi, generasi milenial itu merupakan generasi yang lahir antara tahun 81 sampai 96-an ya, jadi atau suka juga disebut dengan generasi Z. Berarti ya, kalau sekarang ini tahun 2022 ya, berarti sekarang umur mereka tuh sekitar usia 26 sampai 41 tahunan. Nah, dan sebagian besar mereka itu berarti udah masuk dunia kerja. Meskipun demikian, banyak juga di antara generasi milenial ini yang lanjut kuliah ya, S2 dan S3 gitu, atau ngambil kursus-kursus tambahan. Sedangkan generasi Z ya, itu lahir sekitar tahun 97 sampai tahun 2012. Jadi sekarang usianya sekitar 10 sampai 25 tahun. Nah, generasi Z inilah yang saat ini tuh biasanya mendominasi di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi ya. Generasi Z ini unik karena apa? Dia juga suka disebut dengan I generation atau generasi net atau internet generation. Uniknya ya, mereka ini nih, generasi Z ini biasanya mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti sambil nge-tweet pakai handphone, sambil browsing pakai PC ya, atau laptop dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin susah ya buat kita-kita yang mungkin generasinya generasi lebih tuanya ya, milenial atau lebihnya lagi ya. Mereka ini memang seringkali hari-harinya itu berhubungan sama dunia maya, beda sama kita nih ya, kita dunia nyata. Dan ini menjadi catatan penting ya gitu. Jadi untuk kita-kita yang usianya lebih tua ini ya, generasi X, Y ya gitu, ini jadi catatan ya, sekali lagi ini penting banget. Karena apa? Kita itu ya, yang tua-tua ini biasanya tuh lebih banyak hidupnya di dunia nyata. Sementara generasi Z dan berikutnya nih yang sekarang Alpha, Beta dan sebagainya, mereka itu kan lebih banyak hidupnya di dunia maya ya, atau di digital. Dan ini wajar karena memang sejak kecil mereka itu udah kenal teknologi ya, dan mereka biasanya akrab dengan gadget canggih ya gitu. Yang mana secara nggak langsung itu pasti berpengaruh terhadap kepribadian si karakter anak ini. Otomatis kita sebagai pendidik pun ya, itu cara nyikapinnya pun harus ada perbedaan ya gitu, dengan cara kita belajar dulu. Contoh misalnya, umumnya generasi Z ini mereka biasanya lebih ambisius, lebih mahir digital, lebih percaya diri, suka nanya-nanya yang rada kritis gitu ya. Kemudian banyak bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri misalnya. Kemudian rasa ingin tahunya juga biasanya tinggi. Nah, kita sebagai tenaga pendidik ya, pengajar, dosen ataupun orang tua masa kini ya, mau nggak mau tuh harus dituntut untuk memperluas tentang ilmu pengetahuan materi pelajaran. Juga kita diharapkan untuk mampu memahami ya, dan menyesuaikan karakteristik dari siswa itu ya, sebagai generasi milenial pada saat ini. Nah, kenapa? Supaya bisa menggunakan strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat, yang bisa disesuaikan dengan kecanggihan media informasi dan teknologi. Suka nyadarin nggak sih kalau kita ngajar ya, dan ini sejalan nih ya sama survei dari Washington Post ya, yang mereka tuh menggambarkan bahwa generasi Z ini punya ciri-ciri khas yang unik, yaitu adalah biasanya fokusnya cenderung kurang terhadap sesuatu, gampang teralihkan, memiliki kemampuan multitasking, kemudian senang ngambil langkah-langkah lebih awal atau pionir ya, memiliki jiwa entrepreneur, gadget adiktif, terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan mereka dan sejenisnya.
Nah, hanya saja ya gitu, ya biasanya generasi Z ini juga mereka tuh punya kecenderungan konsentrasi yang nggak bertahan lama. Biasanya mereka ya sekitar 10-20 menit aja konsentrasinya. Kalau misalnya dianggapnya nggak menarik, ya udah fokusnya tuh teralihkan atau menghilang. Atau ya nggak ngehirauin lagi, ya kan gitu. Kan kebayang ya kalau misalnya kita ngajar nih di kelas gitu, kemudian pas kita ngajar, kita harus nurunin ilmu, tapi ternyata siswanya tuh nggak bisa fokus. Nah, karena itu dibutuhkan metode variatif ya untuk mengajar para generasi Z ini. Minimal kita harus tahu nih ya 3 pilar menanamkan metode pembelajaran generasi milenial untuk siap menghadapi era kekinian atau yang disebut era 4.0. Pilar pertama yaitu adalah literasi yang beragam ya gitu, meliputi digital, teknologi, human literatur, ekstrakurikuler untuk meningkatkan leadership, teamwork dan juga entrepreneurs. Pilar kedua yaitu adalah metode pembelajaran hybrid learning atau pembelajaran yang biasa dilakukan melalui daring atau online. Dan pilar ketiga yaitu adalah lifelong learning, pembelajaran sepanjang masa. Sebelum kita tahu apa yang bisa kita lakukan ketika ngajar supaya pesertanya itu semakin semangat, kita harus tahu dulu nih ya apa atau gimana sih sosok pengajar masa kini yang biasanya tuh diharapkan sama siswa-siswa milenial dan generasi Z ini ya. Dan Anda bisa cek juga nih apakah yang mereka harapkan ini ada nggak nih, sesuai nggak nih dengan karakter Anda ya. Nah, jadi sebelum apa yang kita lakukan, kita harus tahu dulu ya gitu mereka ini seperti apa. Yang pertama, biasanya mereka tuh berharap ya, jadi generasi terutama generasi Z itu mengharapkan pengajarnya ya, kita pengajarnya itu harus mampu menyuguhkan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan penuh makna. Cara ngajar yang kalau bisa tuh menggunakan metode yang menyenangkan ya, yang mudah difahami gitu. Jadi memang tipe Gen Z ini secara nggak langsung memang harus dirangsang motivasinya dulu tadi supaya fokusnya terjaga. Kedua, nah gini, kita sebagai pengajarnya sendiri itu mau nggak mau harus melek digital, ya. Harus mahir, minimal memahami kecanggihan teknologi yang ada saat ini tuh apa aja. Kenapa? Karena metode pembelajaran masa kini itu benar-benar berbeda ya dengan zaman dulu yang cukup mengandalkan kapur, spidol, papan tulis gitu dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang mah enggak ya, kita harus memiliki kemampuan ya dan minimal tadi memahami ya untuk menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan itu seperti alat medianya, sumber medianya ya, misalnya menggunakan medsos ya, website, WA, Telegram, dan media-media lainnya ya untuk media komunikasi pendidikan dan pembelajaran LMS gitu ya. Nah, kemampuan kita untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengoperasikan teknologi itu mah udah menurut saya udah wajib ya untuk menghadapi generasi milenial dan terutama Z ini ya. Dan juga memang secara nggak langsung bisa memudahkan kita dalam menjalankan profesi ngajar ini. Kemudian yang ketiga yaitulah kita ya, Anda ya gitu, itu harus menjadi role model. Jadi contoh teladan yang baik ya di depan siswa-siswa kita. Jadi mereka tuh siswa-siswa tuh biasanya kan ingin belajar, tapi bukan menjadi pintar secara ilmu saja ya, tapi juga bisa belajar dari sikap kita gitu. Nah, itu biasanya tuh 3 harapannya ya gitu. Jadi yang ketiga itu adalah mereka juga punya modelnya ya, yaitu adalah Anda ya, kita ini sebagai modelnya. Oke, nah setelah kita tahu apa yang menjadi harapan umum generasi Z ini ya dari gurunya, trainernya ya. Berikutnya adalah kita masuk nih apa yang bisa kita lakukan ya sebagai pengajarnya itu supaya proses pembelajaran itu lebih optimal. Nah, ini dia. Yang pertama, materi pembelajarannya usahakan kaitkan dengan isu terkini. Kalau bisa kaitkan dengan yang sedang viral ya. Ini penting nih ya. Jadi kita sendiri ya itu kalau bisa tuh sebagai pengajar tuh harus update sama informasi terkini ya. Informasi, terutama informasi-informasi yang lagi viral di anak-anak muda ya. Apalagi para milenial itu tuh dan generasi Z ini tuh mereka biasanya lebih kritis terhadap isu-isu yang sedang hits. Mungkin karena mereka lebih akrab ya sama gadget, sama media sosial gitu. Jadi biasanya informasi itu kan cepat banget mereka itu dapatkan. Info artis yang lagi viral, info perang, kenaikan BBM, ya dan lain-lain, gosip-gosip ya gitu. Mereka biasanya cepat ya. Nah, dengan kita mengkaitkan materi yang kita ajar dengan kasus yang sedang viral, ya, maka biasanya ini akan membuat konten ajarnya itu semakin menarik lagi. Contoh nih, kan beberapa bulan terakhir ini itu sedang banyak kasus-kasus kekerasan, baik yang dilakukan di sebuah instansi, ya di KDRT, di rumah tangga. Nah, itu kan viral banget tuh. Nah, saya dalam ngajar tuh suka menjadikan contoh itu untuk membahas kasus-kasus psikologi kekerasan. Apalagi ketika
kita mengkaitkannya atau berhubungan banget sama topik yang sedang kita bahas. Misal, kan kami ada materi tentang awas dia jahat, ya. Jadi materi grafologi untuk ngelihat indikator perilaku kekerasan dari tulisan tangan. Jadi dari tulisan tangan tuh kita bisa ngeliat tuh, ya, potensi-potensi kekerasan yang bisa berkembang ke arah KDRT. Nah, jadi kan untuk Anda yang mau nyari pasangan itu kan perlu hati-hati, ya gitu, jangan sampai salah pilih gitu. Nah, itu tuh dibahas di buku yang saya bikin, ya, yaitu adalah awas dia jahat gitu. Nah, itu kan nyambung tuh KDRT sama indikator kekerasan. Nah, itu suka dijadikan kasus, ya kan gitu. Jadi itu biasanya nyambung tuh, ya gitu. Nah, oh ya, untuk Anda yang ingin tahu materinya, ya, tentang bagaimana cara ngelihat potensi kekerasan, ya, dari tulisan tangan, itu bisa didapatkan di grafologiindonesia.com /dia jahat, ya, atau nanti saya tulis juga di deskripsi, ya, gitu. Itu bisa tuh, itu recommended banget, ya, untuk yang mau nyari pasangan, ya, untuk nyari rekan kerja, ya, tim dan sebagainya, itu recommended. Oke. Nah, jadi itu adalah tips pertama, ya. Jadi usahakan kaitkan materi Anda, ya, dengan sikon yang lagi viral. Biasanya itu kelas akan lebih hidup, ya, dan supaya lebih seru, kita juga bisa minta peserta untuk menanggapi kasus-kasus tersebut, nah gitu. Jadi metode pembelajaran ini nih disebutnya metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran dengan project. Maksudnya itu dengan memberikan tugas kepada peserta didik dibandingkan hanya ngasih teorinya aja. Biasanya mereka akan lebih bersemangat kalau kita itu bisa mengemasnya itu dalam bentuk project. Jadi nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Pemberian project itu juga bisa diterapkan di berbagai mata kuliah, ya. Contoh, misalnya Anda ngajar tentang bisnis e-commerce. Nah, itu Anda bisa memberikan tugas ke mahasiswanya tuh untuk bikin project cara ngejual produk lewat internet. Jadi intinya mah usahakan ada prakteknya gitu ya. Nah, metode kuliah ini juga menjadi salah satu media dari pembelajaran berbasis masalah tadi. Ya, jadi biasanya itu efektif tuh. Dan dengan ada tugas-tugas praktek seperti ini, ya, project itu secara nggak langsung tuh kita membantu siswa-siswa kita tuh untuk semakin terasa keterampilannya. Ya, jadi biar mereka melakukan sesuatu tuh secara all out gitu, nggak cuman belajar teori aja, ya gitu. Dan juga ngasih pembelajaran ke mereka gimana cara berpikir, merealisasikan ide dalam rangka menghasilkan sesuatu yang berupa produk nyata. Kemudian yang ketiga nih yang bisa kita lakukan, coba manfaatin pembelajaran dengan teknologi visual. Nah, ini penting banget. Jadi visual, ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi visual dalam proses pembelajaran dan membuat materinya itu menjadi lebih optimal. Apalagi zaman sekarang, ya, di zaman teknologi ini kan relatif lebih mudah, ya, buat kita tuh untuk mendapatkan bahan-bahan visual dalam pembelajaran. Contoh, saya ingat banget tuh, dulu waktu saya sekolah, di salah satu pelajaran yang sulit saya olah itu adalah pelajaran sejarah. Bahkan setiap pelajaran itu bawaannya kurang mood. Kenapa? Karena dulu saya belajarnya cenderung monoton. Disuruh baca buku, ngafalin buku, ya, nama-nama tokohnya, ya. Waduh, ya, oh my god, gitu kan. Nah, itu susah tuh, ya. Nah, otomatis pas ujian pun jadinya drop. Nah, beda sama pas semester berikutnya. Ya, dulu masih sistemnya caturulan, ya, cawu gitu. Gurunya tuh nunjukin video, ya, video sejarah gitu. Seru banget. Dan jadinya tuh ngerasa kayak cerita gitu dan dapat benang merahnya. Langsung sejak saat itu jadi suka sama sejarah tersebut, ya, dan ujian pun nilainya meningkat gitu. Nah, ini bisa kita lakukan nih, ya. Jadi ketika kita ngajar, coba usahain pakai visual yang memadai. Bisa dari YouTube atau sumber-sumber lainnya, ya. Nah, metode pembelajaran berbasis visual ini itu suka juga disebut dengan menggunakan metode edutainment di kelas, ya. Jadi memangkas metode-metode konvensional seperti ceramah, mencatat, dan sejenisnya, ya. Nah, di metode ini menggabungkan visual, ya, narasi pembelajaran dengan permainan, ya, dengan video, gitu, seperti itu. Dan videonya tuh nggak harus lama, ya, gitu, nggak harus efeknya canggih, ya, gitu, itu nggak harus, ya, nggak harus yang kayak profesional banget. Minimal mah mudah dipahami oleh siswa, udah aja cukup itu cukup. Ya. Yang keempat, yaitu adalah coba melakukan dengan observasi nyata. Nah, ini masih berhubungan sama sebelumnya, ya. Jadi salah satu karakter umum pada generasi Z itu adalah biasanya mereka tuh cenderung nggak terlalu suka dengan pembelajaran yang difokuskan hanya membaca dan menyimak, ya, metode ceramah. Nah, generasi Z ini lebih tertarik pada pengamatan dan pembelajaran langsung praktek, dan mereka memiliki kemampuan yang cepat dalam mengakses informasi atau materi pembelajaran. Namun ada sisi lemahnya, yaitu adalah mereka biasanya kurang dalam menganalisa validasi sebuah informasi.
ya. Jadi ya udah ya, apa kata berita itu aja yang langsung ditelan bulat-bulat. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan bimbingan ataupun arahan. Kita bisa jadi fasilitator ya bagi peserta didik ini dalam pembelajaran tertentu. Contoh misalnya kita coba ngasih tugas untuk observasi ke lapangan. Jadi mereka langsung lihat ke lapangan ya. Nah, di observasi itu kita bisa minta mereka ya untuk ngecatat dan bikin laporannya kayak karya ilmiah gitu. Nah kan seru tuh ya. Jadi observasi di lapangan. Contoh misalnya materi tentang produksi jamu di perusahaan. Nah, peserta bisa tuh ya kita minta mereka observasi apa bahan bakunya, bagaimana proses pembuatannya ya, sampai akhirnya jadi gitu dan siap dipasarkan. Atau mencari cara memasarkan suatu produk yang dijadikan bahan penelitian. Nah, ini nih biasanya lebih efektif dan lebih kena ya buat siswa itu dibandingkan menyuruh mereka untuk sekedar baca-baca buku atau jurnalnya saja gitu ya gitu. Kemudian yang kelima yaitu adalah pembelajaran berorientasi pada entrepreneurs dan kreativitas. Tahu nggak bahwa ternyata ya generasi milenial dan Z itu merupakan generasi yang cukup realistis terhadap menyikapi permasalahan dan generasi yang optimis untuk menatap masa depan. Jadi nggak heran nih ya kalau Anda ngelihat siswa-siswa Anda tuh itu biasanya memiliki side job di luar aktivitas belajar ya, atau jadi freelancer istilahnya ya, seperti desain grafis, content creator, YouTuber dan lain-lain. Nah, bicara tentang kreativitas mengajar, kalau dihubungkan dengan pembelajaran, misal digital business ya misalnya. Nah, kita sebagai pengajar tuh bisa ngajak mereka ya atau mengarahkan untuk bisa membuat website, blog pribadi, ya akun YouTube, untuk bikin konten-konten pemasaran digital yang nantinya tuh bisa meningkatkan jiwa kreativitas dan bakat kewirausahaan mereka. Gitu. Jadi itu sambil mengoptimalkan mereka jadi entrepreneurs dari dini. Ya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah metode pembelajaran sistem blended learning. Pernah dengar nggak? Blended learning, ya, jadi kayak hybrid. Jadi kombinasi antara pembelajaran konvensional, tatap muka, dan online, ya, atau daring. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita bisa membaginya seperti misalnya 1 semester konvensional, 1 semester daring online. Atau bisa juga diselang-seling, ya, setiap pertemuannya. Dalam pembelajarannya misalnya, jadi ada pembelajaran di kelas, ada juga yang memanfaatkan LMS, WhatsApp group, WhatsApp dan sebagainya. Ya. Nanti Anda tinggal membagikan linknya, ya link materinya, tugas-tugasnya yang bisa diakses sama siswa untuk dipelajarin. Ya. Nah nanti saya mau pelajarin di rumah, ya atau di jam-jam tertentu, sehingga nanti pas ketemu di kelasnya itu tuh kita bisa langsung fokus bahas kasus atau hikmah dari video tersebut, ya. Dan fokus untuk mendekatkan diri dengan siswa itu. Ya, jadi kita bisa semakin dekat dengan siswa itu. Ya. Nah ini biasanya bisa membuat mereka tuh merasa bahwa mereka tuh membutuhkan kita, ya, membutuhkan Anda gitu. Bukan hanya dalam belajar, tapi juga dalam mengarahkan dan membimbing hidup mereka. Gitu. Jadi secara nggak langsung tuh melatih mereka ketika nggak ada kita, mereka tuh belajar di rumah, ya gitu. Nah, dengan kita mengaplikasikan strategi mengajar ini, ya harapannya tentu aja bisa membangkitkan semangat belajar ya di peserta didik, ya, karena harapannya semakin sesuai dengan karakteristik mereka, ya gitu. Dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tuh bisa membantu banget, gitu. Nah, secara nggak langsung juga melatih kita ya menjadi pembelajar yang pendidik yang kreatif, ya gitu. Nah, selain itu untuk Anda para pengajar nih ya yang ingin punya panduan lengkap ya membuat kursus online sendiri ya, itu saya punya materinya yaitu ada di membuatkursusonline.com ya. Jadi membuatkursusonline.com ya, itu yang membimbing Anda tuh untuk menjadikan ilmu yang Anda miliki menjadi salah satu sumber pendapatan Anda ya. Anda bisa cek juga ya linknya di deskripsi ya gitu. Membuatkursusonline.com itu recommended banget. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini ya, dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like-nya dan juga pencet loncengnya ya. Apalagi untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya sehingga ketika ada video-video bermanfaat lain berikutnya itu Anda akan mendapat notifikasinya dengan segera ya. Oh ya, ini saya juga sudah menyiapkan video lainnya yang saya yakin bermanfaat buat Anda. Jangan lupa simak ya. Bye bye.